Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Shalom. Mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik pada pagi hari ini. Haleluya. Kita semua mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang sedang menyaksikan secara live online, baik di rumah ataupun dimanapun Bapak Ibu Saudara semua berada. Mari kita pagi hari ini datang dengan sukacita, dengan segenap hati kita memuji menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu dan kita mau satu dalam doa. Sama-sama tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini sungguh Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Sungguh kasih-Mu berlimpah atas hidup kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau menyembah-Mu, mau menyenangkan hati-Mu dalam menjadikan kami Tuhan. Kiranya Kau bertata atas pujian kami. Kami percaya saat kami memuji menyembah Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang membawa kami pada sukacita. Kami datang dengan jawaban kami sudah dikeluarkan. Kami datang dengan sakit penyakit kami sudah diberi kesembuhan. Bahkan kemenangan akan kami bawa pulang pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji menyembah Tuhan Allah yang besar dan dahsyat dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk memuji Tuhan dan bersyukur bahwa segala kedatangan perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Setiap yang bersyukur dan siap untuk memuji menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa.
Kami siap untuk bersuka-cita lebih dan sama dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk memuji Tuhan. Bebaskan rohmu. Dengan semangat katakan. Amin. Amin. Kita sekarang dulu katakan Tuhan Yesus Kristus.
kedua tangan lu tinggi-tinggi, sorakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bertata atas pujian kami. Kau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Saat kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, kami buka hati kami, telinga kami seperti seorang murid untuk mendengarkan isi hati-Mu. Karena Kau sampaikan kami hari ini melalui hamba-Mu. Kami percaya Kau sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami satu-satunya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kau yang percaya katakan, ku yakin Tuhan berkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Belum
Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kami. Mendengar menerima segala pujian penyembahan kami kepada-Mu, Bapa. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah, kami puja di dalam hidup ini, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berjalanlah di dalam ibadah kami pada saat ini Bapa. Kami rindu saat pagi hari ini kami merindu mendengar nasihat firman-Mu yang menuntun setiap langkah kehidupan kami, supaya Engkau mendapati kehidupan setiap kami makin hari makin layak di hadapan-Mu. Menguduskan kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Dr. Puspito. Kami percaya pagi hari ada sesuatu di dalam isi hati Bapak yang Bapak ingin sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Kami siap menyimpan firman-Mu dan melakukan di dalam hidup ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan katakan Amin. amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Dr. Puspito dari Malang. Dia masih aktif sebagai dokter, tetapi juga cinta Tuhan luar biasa. Dia tetap melayani dan punya pendidikan juga evangelis. Puji Tuhan, terima kasih. Saya serahkan mimbar ini untuk Bapak Dr. Puspito seorang hamba Tuhan. Tuhan berkati. Mari. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Ya, bersyukur bisa bertemu dengan jemaat ini luar biasa. Terima kasih banyak kesempatan diberikan buat saya di tempat ini, Pak Hendra ya. Haleluya, saudara. Mari kita lihat slide di depan mungkin bisa tampilkan. Kita tahu bahwa setiap manusia bisa saja mengalami seperti yang tampak di depan. Hanya gambar ilustrasi, tapi kita mengerti apa yang sebenarnya digambarkan dengan ilustrasi seperti ini. Begitu berat masalah yang dihadapi, tapi yang saya katakan saat ini adalah masalah yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan yang setia. Loh, apakah bisa? Bisa banget. Anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen yang sungguh rindu dengan Tuhan tidak terlepas dengan namanya masalah. Mazmur katakan apa? Kemalangan orang benar banyak, bukan sedikit, banyak. Tapi Tuhan lepaskan dari semua itu. Amin. Suatu ketika ada seorang gadis usia 17 tahun, 17-16 tahun, aktivis gereja dan satu gereja di Kota Malang. Dia penari tamborin. Dan suatu saat dia mengikuti outbound sekolahnya di Terawas sana. Tanpa disangka-sangka entah bagaimana ceritanya dia jatuh. Dan kemudian
di tangan kanannya mengalami pembengkakan dan dia datang ke saya karena dia juga tidak jauh rumahnya dengan tempat saya tinggal. Kemudian saya periksa, tampaknya nggak apa-apa, nggak ada yang patah tulang, hanya nyeri-nyeri saja. Sampai obat selesai, tetapi secara kasih Tuhan 1 bulan kemudian dia datang kembali, kok tambah besar, dan saya rasa itu bukan bengkak biasa, tetapi suatu benjolan. Saya sudah curiga. Sampai seakan lagi free saja untuk ronsen. Dan saya tahu yang terjadi setelah saya lihat, saya juga terkejut. Itu ada cikal bakalnya kanker tulang, usus sarkoma. Saya sudah angkat tangan. Ini anak Tuhan yang setia ya, yang tiap minggu mari Tuhan. Sang tangan saya katakan sudah betul ortopedi di salah satu rumah sakit Kota Malang. Diagnosa terakhir usus sarkoma sering terjadi pada usia belasan tahun. Orang tuanya juga setia sama Tuhan, ke gereja. Mereka sudah mulai saya kuatkan. Kenapa saudaraku? Karena dengan diagnosa seperti itu, keputusan terakhir adalah amputasi. Wah, ini dialami oleh seorang pemuji tangan kanannya. Tapi hari ini dia tetap setia sama Tuhan. Saya tidak bisa berpikir bagaimana anak ini bisa setia tanpa Roh Kudus. Saya tidak mengalami permasalahan yang lain. Saya juga kita mengalami permasalahan yang lain. Tapi kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang hebat, Yesus Tuhan. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Kenapa? Para katakan, sengsaraku, Engkau yang membitu air mataku, Kau tampung dalam kehidupanku. Itu janji Tuhan. Kalau kita hari ini bagi masalah, jangan takut. Tuhan mengerti. Apapun yang kita alami, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Mazmur 121 ayat 1, Mazmur kata demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Kenapa dikatakan ke gunung-gunung? Jawabannya sederhana. Gunung adalah tempat yang tinggi, yang tampak dengan mata. Betul ya? Kecuali dari jauh tetap aja gunungnya ketahuan. Kebanyakan manusia secara wajar, secara umum akan melihat pertolongannya di tempat-tempat yang tampak lebih tinggi dari dia. Contoh sederhananya, misalkan kalau ada seseorang kekurangan uang, nanti aku butuh uang, maka yang dilihat adalah saudara, temannya, keluarga yang lebih banyak uang dari dia, betul ya? Ada yang di sini misalkan kurang uang, minta uang ke orang yang lebih nggak punya, nggak ada. Kalau dilihat yang lebih kaya, dia berharap di situ. Orang sakit berharap ke tempat yang lebih tinggi dari ilmu penyakitnya, itu dokter. Itu sesuatu yang wajar. Makanya Pak katakan akan gunung-gunung, sesuatu yang tampak, yang lebih tinggi darinya, dia berharap di situ. Dan dia katakan, dari manakah datang pertolonganku? Dari manakah? Ternyata dengan imannya dia katakan dalam ayat 2, pertolongan dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Jadi ketika orang berharap pada sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya ke bumi, ternyata ada pertolongan lebih tinggi lagi, itu maha tinggi. Sesuatu yang tidak tampak. Makanya iman kita tidak sebagai sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita lihat bukan iman namanya. Tapi iman kita berdasarkan sesuatu yang tidak kita lihat, tempat yang lebih tinggi. Jadi saudara kasih Tuhan, Dia adalah sembah yang kita dirikan, yang punya kuasa di langit dan di bumi. Pertolongan kita dari sana. Dan kita tahu pertolongan Tuhan itu ada dua yang kita tahu pasti, yaitu ajaib, tuntas. Next. Ini pertolongan Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Pertolongan Tuhan itu begitu ajaib, artinya tidak kaleng-kaleng, supranatural. Jadi jangan pernah berharap pada manusia.
Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan apa? Terkutuklah orang yang berharap pada manusia. Pada ayat 7, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Tetapi kebanyakan, mohon maaf, orang Kristen mencampur adukan. Dia berharap pada Tuhan betul, tapi juga berharap pada manusia. Saya bisa ngomong ini karena saya pernah ngalamin. Misalkan kita ngalamin masalah, kita berharap orang itu semoga digerakkan Tuhan untuk menolong saya. Ini campuran. Dia berharap pada manusia, tapi juga berharap pada Tuhan. Tapi hari ini kita akan belajar hanya tetap berharap pada Tuhan, bukan pada manusia. Loh Pak, yang ketok itu yang dia ya Pak. Saya berharap Tuhan menggerakkan dia untuk menolong saya. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita seorang hamba Tuhan sebagai gembala salah satu gereja sedang bangun gedung gereja yang cukup banyak pengeluarannya. Dia katakan pada saya berharap orang-orang ini daftar aku yang diberkati Tuhan bisa jadi penyumbang utama gereja ini. Ini hamba Tuhan. Dia berharap pada Tuhan, tapi berharap juga berharap pada manusia. Yang tidak boleh terjadi. Kalau hanya berharap pada Tuhan 100% harus pada Tuhan. Berapa manusia itu mengecewakan. Loh, tapi kita itu melihat manusianya Pak. Saya ingin katakan Tuhan bukan saja bisa memakai manusia, tapi Tuhan juga bisa memakai tumbuhan, juga bisa memakai binatang untuk menolong kita. Loh, kok bisa tumbuhan? Ingat Yunus ketika sudah membuatkan diri dia menyesal, marah sama Tuhan, dia kepanasan. Kemudian Tuhan tumbuhkan pohon jarak. Di terjemahan baru ada pohon jarak, terjemahan lain pohon dinaunginya. Ini dia ditolong dalam tanda kutip tumbuhan untuk dia nggak kepanasan. Kalau hewan ada, iya, waktu kelaparan 3 tahun, yang nolong siapa? Burung gagak. Saya nggak pernah lihat, nggak pernah tahu ada burung melihara orang. Yang saya tahu orang melihara burung. Ini saya di rumah saya melihara burung. Ini burung melihara gagak bukan 1 hari, 2 hari, 3 tahun. Loh kok bisa? Ini Tuhan kita. Ajaib dan tuntas. Jadi Tuhan bukan saja sekedar bisa memakai manusia, tapi dia bisa memakai tumbuhan, bisa memakai hewan, bahkan bisa memakai alam untuk menolong kita. Nanti kita akan buktikan. Dan kita bisa katakan pertolongannya sempurna. Jadi kalau hari ini kita masih double berharap pada manusia dan berharap pada Tuhan, tinggalkan yang manusia. Tetap berharap sepenuhnya sama Tuhan. Jadi hari ini kita akan bicara tentang pertolongan Tuhan yang sempurna. Sempurna tadi apa? Ajaib dan tuntas sampai selesai. Bukan sampai tengah saja. Contohnya di dalam Keluaran 14:22 kita tahu kisahnya ini ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di depan ada laut terbelah. Ini sesuatu yang keadaan terjepit. Ada masalah di depan, ada masalah di belakang. Tuhan menolong dengan cara apa? Alam. Dia memerintahkan angin timur yang begitu kerasnya, begitu dahsyatnya membelah laut itu. Ini alam dipakai, bukan manusia, bukan hewan, bukan alam. Dan perhatikan, ketika orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Saya dari dulu jadi guru sekolah minggu, pembina remaja pemuda, ketika saya baca ini dulunya saya nggak ngerti, tapi ketika saya dalam saya terkejut. Kenapa? Kalau kita baca dalam Keluaran 14 ada 4 kali disebut tanah kering. Saya percaya di sini tidak ada yang tidak pernah ke laut. Sebenarnya pernah ke laut. Bayangkan kalau laut itu surut, saya tanya kering apa tidak? Ya nggak kering, masih ada lumpur-lumpurnya. Kita aja kalau surut di sana cari terang ya. Kalau anak saya ajak ke pantai ke laut pasti dia loncat-loncat gini. Kenapa? Masih takut pada becek-beceknya. Tapi Alkitab kita mencatat mereka berjalan tanah yang kering 4 kali disebut dan dibuktikan. Itu menunjukkan sempurnanya Tuhan kita.
Jadi sebenarnya pertolongan Tuhan ada 3 hal. Next, berjalan tanpa kering. Yang kedua, saat tadi katakan tuntas sampai ke seberang. Kan bisa jadi Tuhan nolong hanya sampai tengah-tengah. Udah keringnya sampai tengah saja. Selanjutnya masih becek-becek jika orang jatuh-jatuh. Enggak. Dia menuntun orang saya sampai ke seberang. Jadi kalau kita punya masalah sakit jangan takut. Tadi kita sudah banyak menyanyikan ujian pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia menolong kita dengan sempurna sampai selesai, sampai tuntas. Yang ketiga, ancamannya dihilangkan. Yang ngejar tadi tentara Mesir dibinasakan Tuhan. Mereka mencoba masuk kalau terberoyan kering. Betul, waktu itu mungkin seperberapanya dia sih, tapi kemudian tahunnya kembali. Selain kesan Tuhan, bilang Tuhan ini kasih. Jangan pernah tinggalkan kita. Pertolongannya sangat-sangat sempurna. Pak, hari ini saya menghadapi masa begitu berat. Saya sudah berdoa. Kok belum selesai juga. Sampai hari ini masalah itu belum selesai. Bahkan kok rasanya tidak memungkinkan ada pertolongan Tuhan. Ini namanya ujian. Kalau kita belum selesai, itu namanya Tuhan melihat ujian kita belum beres. Ya. Kalau kita kuliah atau sekolah dulu, misalkan ada ujian ulangan, kok gak mari-mari, ya dibalen-baleni ya. Kenapa nilainya nggak sampai A 75, nggak sampai ulangi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat bangunan yang tinggi-tinggi, fondasinya lebih dalam atau hanya cetek? Lebih dalam. Semakin kita lama dalam masalah itu, sebenarnya Tuhan menggali iman kita sampai ke dalam, sampai kita diangkat Tuhan. Karena bangunan yang akan didirikan Tuhan dalam tubuh kita sangat tinggi, bukan bangunan biasa saja. Yang kedua, kisah yang kedua, bagaimana pertolongan Tuhan sempurna dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Elisa, dan orang ini berkata, pergilah, jual minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Perempuan itu siapa? Istri dari salah satu nabi. Bisa kami ini nabi, hamba Tuhan, tetap bisa berhutang. Suaminya sudah meninggal dan dia tidak bisa bayar hutangnya. Hutangnya berapa? Tidak diceritakan berapa, tapi yang pasti kalau dia tidak membayar hutangnya, anaknya keduanya akan disita, dibawa menjadi budak. Berarti sungguh besar dan dia tidak bisa membayar hutangnya. Lalu pertolongan Tuhan apa? Sempurnanya, hutangnya lunas. Dengan cara apa? Dia hanya punya minyak di dalam buli-buli. Buli-buli itu seperti, ya ini lebih besar, buli kecil sekali. Dari tanah yang seperti tempatnya minyak wangi sedikit krem-krem, tipis, hanya punya itu saja. Dituanglah minyak dalam buli-buli itu di bejana. Bejana itu tempayan besar, tidak masuk akal. Yang masuk akal, minyak dalam bejana dituangkan ke buli-buli. Beda. Yang besar, yang kecil itu masuk akal. Tapi minyak yang sedikit di dalam buli-buli dituangkan ke tempat yang gede, yang besar. Dan bukan satu bejana, 2 bejana, 3 bejana. Banyak bejana punya tetangga itu semua. Hebatnya Tuhan kita. Dan dia tidak berhenti sampai pinjam bejana tangganya habis. Pinjam kanan kiri kanan sampai sana sudah gak ada lagi. Berhentilah punya itu. Hutangnya lunas pertolongan Tuhan. Dan bukan itu saja. Yang kedua, sempurna pertolongan Tuhan adalah hidupnya terjamin. Setelah dijual masih ada sisa, bahkan mungkin 7 turunan udah. Kaminya mahal kan? Seperti kasih saya ingin menunjukkan pada setiap kita betapa luar biasa dan Tuhan kita yang kasih. Dan kuasanya tetap samanya. Apapun masalah kita hadapi, jangan khawatir.
tetap bersukacita dalam Tuhan. Kita berkatakan, Tuhan, Engkau yang berbuat dengan cara yang dahsyat pada zaman Alkitab. Hari ini pun Engkau tetap sama. Hari ini pun Engkau tetap Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah berubah kuasa. Saya percaya setiap kita saat ini, walaupun hidup dia mungkin senyum-senyum, ketawa, ada masalah gitu ya. Kadang tidak ada masalah, pasti ada. Tidak masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, pasti ada. Saya juga mengalami, saudara. Saat mana-mana bersukacita, betul, karena Roh Kudus yang membuat kita. Yesus tadi dikatakan pujian Yesus kita ini sukacita kita, bukan yang lain. Kalau kita tetap tinggal dalam Tuhan, Tuhan tetap tinggal dalam kita, maka apapun yang terjadi yang kita hadapi, kita tetap bersukacita, punya iman yang kuat, tetap setia sama Tuhan. Kasih karena Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Biar menjadi sobat kita sambil kembali ke BR Singers Performing Musik. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Untuk pemusik silakan ke depan kembali. Saya tiap hari ketemu dengan orang-orang curhat. Kok darah tinggi lagi, 180 per 120. Jaga duit, gak bisa Pak. Kok gak bisa? Jaga makanan sudah Pak. Saya gak bisa jaga apa? Jaga hati, mikir. Wah ini penyakit yang sulit bisa mikir. Loh kenapa mikir? Mantu saya ini bedik Pak. Loh kok bedik? Dia mau menikah anak saya tidak mau nafkahi. Jangan dari sini ya. Hanya mau kawinnya saja tapi menikahi menafkahi anaknya. Apa nggak kepikiran Pak? Saya pikir betul juga. Dan begitu banyak masalah kesehatan lambung, berat dia misalkan, semuanya berasal dari pikiran. Makanya perlukan pikiran kita dengan kondisi kita. Bila Tuhan kita menjadi kekuatan kita senantiasa tetap imani pertolongan Tuhan sebenarnya. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa
berharga untuk kita semua. Engkau melihat tangan terangkat Bapa. Engkau mengetahui setiap penderitaan kami. Engkau mengetahui setiap masalah yang kami hadapi saat ini. Sampai hari ini Engkau mengatakan kami bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sempurna dalam pertolongan kami. Engkau mengajari kami terpercaya. Percaya dan percaya, berserah dan berserah. Dan sesuatu yang akan terjadi. Kau menjamah setiap kami ya Tuhan. Kami tahu yang terbaik Engkau akan berikan bagi setiap kami. Asalkan Engkau setia. Engkau tidak akan tinggalkan kami sendirian. Tetapi Engkau bersama kami. Sebab Engkaulah Immanuel, Elohim bersama kami senantiasa. Terima kasih Bapa, Engkau menjamah suci makmu. Ini percaya kami boleh berkat yang berkelimpah di dalam Tuhan. Berkat yang boleh membangun iman percaya kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat khusus kami berdoa hamba-Mu kembali kami akan kasih. Kepada Tuhan berikan kekuatan, hikmat, murahkan kesehatan luar biasa dari hamba-Mu. Berkati seluruh keluarga besar hamba-Mu ya Tuhan. Dalam memimpin kami sebagai jemaat Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan hamba-Mu. Sama seperti Engkau tidak pernah tinggalkan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dan gereja tempat ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat kita. Berbuah-buah kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan kemuliaan dinyatakan di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa. WL Singers, para pemain musik Tuhan berkat. Dari tamburin, multimedia, sesuai dengan pelayanan apapun tempat ini Tuhan berkati. Biarlah tanggung jawab Kristen kami semakin berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Ayo setia sampai akhir, sampai kota dan Bapak Ibu. Terima kasih Bapa. Ya, dari segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus Masias yang menebus dosa kami, yang memiliki otoritas di bumi dan surga. Kami jadi berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh angkat tanganmu. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita akan memberikan persembahan. Saat ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa yang sudah kami dengarkan pagi siang hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Kau jadikan berhasil dimanapun hamba-Mu berada. Berkati keluarganya. Berkati istri dan anak-anaknya, semua pelayanannya Tuhan biar terkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Saat kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kami memberi karena kami sungguh kasih Tuhan Yesus. Kami ingin memberikan yang terbaik dengan ketulusan dan sukacita dalam hati kami. Yang siap untuk memberi sama-sama kau katakan. Amin. Amin. Silakan persembahan dapat dijalankan oleh petugas. Memberkati kami setiap kali rasa indah. Mendelaukan semua rasa
sejahtera bagi kita semua. Segenap jemaat GKI Kebun Blessingmus mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman kepada Bapak Evangelis Dr. Puspito. Kiranya Tuhan memberkati pelayan Bapak dan keluarga. Semoga selalu tambahkan hikmat dan pengurapan dari Tuhan. Amin. Jadwal ibadah sepekan, ibadah doa pagi Selasa sampai Jumat pukul 7 pagi, ibadah raya Minggu pagi pukul 8 pagi, ibadah raya Minggu sore pukul 5 sore, ibadah sekolah Minggu COL pukul 8 pagi, ibadah remaja dan pemuda COL, ibadah wanita bijaksana setiap hari Sabtu Minggu keempat jam 10 pagi. Ibadah raya Minggu pagi 23 Juni 2024 akan dilayani oleh Evangelis Paulus Gunawan. Ibadah raya Minggu sore 23 Juni 2024 akan dilayani oleh Ibu Gembala. Hadirilah ibadah doa malam pada hari Rabu 19 Juni 2024 pukul 7 malam. Kita akan dilayani oleh Saudara Sosius Zai dan untuk pembosme oleh keluarga Bapak Hari Kuswanti. Laporan keuangan dan pembangunan. Persembahan operasional gereja ibadah Minggu pagi 9 Juni 2024 $852.000. Ibadah Minggu sore 9 Juni 2024 $327.000. Ibadah doa malam 12 Juni 2024 $1.401.000. Persembahan diakonia, persembahan pembangunan Minggu pagi 9 Juni 2024 $650.000. Persembahan pembangunan Minggu sore 9 Juni 2024 $275.000. Persembahan Bapak Hadi Susilo $1 juta. Persembahan renovasi Bapak Hadi Susilo $1 juta. Persembahan persepuluhan 1. Ibu Jen, 2. Saudari Intan, 3. Ibu Idawati Mulyono, 4. Ibu Handani, 5. Bapak Wilanto PT Guru Kelut. Persembahan Disnatalis Bapak Gembala $1 juta. Doakan dan hadirilah ibadah perayaan Disnatalis Gereja GKI Family Blessingmus yang ke-33. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juli 2024 pukul 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang terberat untuk mendukung dalam bentuk pelayanan dan dana dapat melalui Ibu Gembala dengan nomor di bawah ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah menyaksikan pengumuman dan saya mengundang untuk petugas doa syafaat untuk maju ke depan dan saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati untuk kita berdoa semalam. Bapa di dalam surga, Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang maha tinggi, maha kudus, yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan panggilan ibadah. Engkau yang sudah melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan Bapak Dr. Puspito, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, bahwa semuanya Engkau akan melimpahkan hal-hal yang sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh terus Tuhan mengiring Engkau, percaya semakin lebih lagi Tuhan, tidak memandang lagi dengan masalah kami, tapi kami fokus kepada
Tuhan Amin. Yesus Amin. yang berkuasa atas Yes. kehidupan kami. Amin. Berkati hamba-Mu Tuhan, keluarga, pekerjaan, semuanya Engkau buat berhasil. Juga pelayanannya Tuhan, Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bersahabat untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami. Iya, Tuhan. Tuhan. Bangsa Indonesia yang di mana kami tinggal. Iya. Bapak yang baik Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang melawat bangsa kami. Tuhan, dari mulai Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, juga TNI, juga segala aspek bidang apapun Tuhan, Engkau yang melawat Tuhan, membawa bangsa ini Tuhan untuk terus Tuhan semakin Tuhan mengasihi-Mu. Juga semua berjalan dengan bijaksana para pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Engkau sudah memberikan pemimpin kami yang baru nanti Tuhan. Bapak Presiden yang baru, kiranya Engkau menyertai Amen. segala proses dan sampai selesai nanti Tuhan, Engkau yang akan membawa bangsa kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan kota kami, kota Surabaya ini Tuhan. Berkati Tuhan segala aspek para Bapak Eri Cahyadi juga seluruh jajarannya. Hingga banyak Tuhan jiwa-jiwa dilawat di dalam kota kami Tuhan. Semakin Tuhan Engkau semakin dipermuliakan. Damai sejahtera-Mu tercurah atas kota kami ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di mana Tuhan sudah taruh Tuhan para penginjil semuanya Tuhan, Engkau yang menyertai hingga seluruh pelayanannya semakin sempurna di hadapan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui banyak gereja Tuhan di negara kami ini, juga para penginjil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ketua Sinode DKI Bapak Pendeta Adi Sutanto. Engkau yang membawa Tuhan hamba-Mu Tuhan semakin mengasihi Engkau. Juga Tuhan semakin jika ini Tuhan bersatu hati membawa jemaatnya untuk terus memuliakan, meninggikan Engkau dan berserah penuh kepadamu, membawa jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga, berkati pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tetangga kanan kiri di dalam gereja kami JKI Family Blessing Post ini Tuhan, untuk mereka rindu datang untuk beribadah di tempat ini karena di sini ada hadirat Tuhan. Dan kami percaya gereja ini semakin menjadi berkat. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat di dalam gereja ini yang ada dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ketika kami mengambil keputusan untuk percaya penuh kepadamu, maka pertolongan-Mu sempurna. Amen. Dan kami percaya Tuhan, semuanya Engkau akan memberikan yang terbaik. Mereka dalam pergumulan finansial, dalam sakit penyakit, keajaiban, semuanya akan terjadi. Tapi dalam perjalanan jemaat-Mu Tuhan, dalam ini Engkau berikan kekuatan. Karena jawaban di dalam Engkau pasti. Dalam segala apapun terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup menolong. Para jemaat-Mu boleh mengalami keajaiban Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga akan berdoa seperti yang sudah Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mulialah Saudara yang rindu, minggu depan ini pertolongan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, dalam menyelesaikan pergumulanmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara yang dalam pergumulan masalah, dan saudara rindu mujizat pertolongan Tuhan Yesus terjadi dalam hidup saudara. Angkat tanganmu dan buka hatimu. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan Allah Roh Kudus menyertai saudara, menyelesaikan seluruh persoalan pergumulan hidupmu. Karena sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau, mulai hari ini sampai Maranatha, akan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu menyertai kami supaya memberkati keluarga kami, kesehatan kami, anak menantu cucu kami semua dalam usaha pekerjaan mereka diberkati, di dalam pelayanan mereka Tuhan sertai, dalam studi anak-anak Tuhan katakan hikmat kepada kebudi, dan Tuhan memberikan keberhasilan atas seluruh sidang jemaat-Mu semua yang hadir. Bapak kami semoga berdoa untuk Bapak Dr. Puspita dan rombongan yang sekarang akan kembali ke malam Tuhan sertai dengan malaikat Tuhan. Tuhan mengantar ke tempat dengan selamat, pulang kembali ke malam pun dengan selamat, karena Tuhan Yesus selalu menyertai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa untuk berkat Tuhan atas pemain musik, singer, sound leader, pemegang LCD soundman, kameramen, semuanya, guru sekolah minggu, kolektan, semuanya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saudara dengan percaya kau pulang diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan